Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 133, Jiang Cheng, Gustav, naik. Pada saat ini Gustav benar-benar marah. Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan yang bermartabat benar-benar melakukan hal seperti itu, padahal sebelumnya Yuan Jingfu sudah mengatakan bahwa dia akan bertindak adil. Apanya yang adil? Seandainya dia yang kalah dan Chen Baoguo yang bergerak, apakah Yuan Jingfu masih akan melakukan hal yang sama? Pasti tidak sama sekali. Gustav memiliki niat membunuh di matanya. Di panggung seni bela diri hari ini, bukan hanya Chen Baoguo yang tidak akan tetap hidup. Yuan Jingfu juga tidak akan pergi dalam keadaan hidup. Saat Gustav melangkah mundur, Jiang Yuanli yang ada di antara penonton menatap dengan seksama. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Gustav. Dia sudah memikirkan rencana alternatif pada saat itu. Kalau Chen Baoguo tidak bisa mengalahkan Gustav, maka dia akan menyelinap dan menyerang Gustav pada saat kritis. Oleh karena itulah, ketika menonton pertarungan, posisinya sangat dekat dengan Gustav. Pada saat ini tanpa ragu-ragu, Jiang Yuanli menggulung ledakan niat membunuh yang mengerikan. Kekuatannya terkondensasi di telapak tangan kanannya, dan dia melompat ke atas panggung menuju ke arah Gustav. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Baik Ye Lingtian maupun Ying Qing tidak bereaksi. Bahkan kalaupun mereka ingin bereaksi, tidak akan mungkin bagi mereka untuk menghentikan kedua Grandmaster itu. Siapa sangka ketika pemenang panggung seni bela diri sudah diputuskan, ternyata ada orang yang akan melanggar peraturan dan bergerak langsung, secara langsung. Gustav tidak mempedulikan Jiang Yuanli yang ada di belakangnya. Ki sejati dan tiannya bergegas keluar dan dia menghancurkan Yuan Jingfu yang ada di depannya dengan pukulan. Meskipun memblokir serangan Yuan Jingfu, darahnya melonjak. Tidak hanya itu, Jiang Yuanli tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan di belakang punggungnya dan dia tidak punya kesempatan untuk bersembunyi sama sekali. Gustav terhuyung-huyung dan memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dengan terpaksa, dia menahan rasa sakit di tubuhnya. Ki jahat merah melilit tubuhnya dan ki sejati di dantiannya meledak. Dia pun melompat dengan niat membunuh yang sangat sengit. Sepertinya itu hanyalah tindakan sederhana, tetapi menghasilkan kekuatan besar. Jiang Yuanli tidak bisa membayangkan bahwa di bawah tekanan pukulannya, ternyata Gustav akan melakukan serangan balik. Gustav menghentakkan kakinya di lengan Jiang Yuanli. Seluruh tubuh Jiang Yuanli mundur lebih dari 10 langkah dan kekuatan hentakan kaki Gustav yang kuat membuatnya merasa lengannya lumpuh. Begitu dia berdiri teguh, bayangan hitam sudah muncul di depannya. Bayangan itu adalah Gustav. Jiang Yuanli bergumam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang ini masih bisa bergerak dengan sangat cepat ketika dia sudah terluka parah? Gustav mencengkramkan cakarnya dengan keras di bahu Jiang Yuanli. Ki sejatinya menyapu keluar dan meledak. Jiang Yuanli langsung diangkat oleh Gustav dan dengan kejam menghantamkannya ke tanah. Terdengar ledakan keras dari panggung seni bela diri. Mata Jiang Yuanli dipenuhi ketakutan. Dia ingin melawan sekarang, tetapi siapa sangka aliran udara tak terlihat akan menyelimutinya dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah anak ini adalah iblis? Jiang Yuanli baru saja ingin berdiri, tetapi Gustav sudah mengangkat kakinya dengan keras dan kemudian dengan keras menekannya ke bawah. Terdengar bunyi klik yang keras dan tangan kanan Jiang Yuanli pun patah. Jiang Yuanli menjerit kesakitan. Dia hampir pingsan. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan wajahnya sangat pucat. Hanya ada ketakutan di mata merahnya. Ketakutan tanpa akhir. Gustav menatapnya dengan tatapan merendahkan. Suaranya acuh tak acuh saat berkata,
Ini baru permulaan. Setelah selesai berbicara, Gustav kembali menekan menggunakan kaki kanannya dengan kekuatan 10.000 kilogram. Jiang Yuanli merasakan kekuatan menembus tubuhnya dan semua tulang di tubuhnya patah. Rasa sakitnya sangat menusuk. Ini adalah sebuah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Detik berikutnya, Gustav langsung mencekik leher Jiang Yuanli dan mengangkatnya dengan keras sambil berkata, "Kau seharusnya tidak main-main denganku. Kau benar-benar tidak boleh melakukannya. Bukankah kau adalah keluarga Jiang yang merupakan keluarga seni bela diri di Agoru? Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Jiang akan menghilang selamanya dalam sejarah kota Agoru." Gustav baru saja akan bergerak ketika suara mengancam Yuan Jingfu yang dingin terdengar. "Kalau kau berani menyakiti orang yang tidak bersalah, aku pasti akan membunuhmu." Gustav tersenyum. "Tidak bersalah?" Kemudian teguran marah dari Gustav bergema di seluruh panggung seni bela diri. "Memangnya siapa kau? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghalangiku?" Detik berikutnya, lengan Gustav bergetar dan seluruh badan Jiang Yuanli terbang ke belakang lalu menabrak pilar batu lain di panggung seni bela diri. Tubuhnya hampir sobek, daging dan darah berhamburan. Jiang Yuanli, Grandmaster dari kota Agoru, tewas di tempat. Peringkat 514 dalam daftar Grandmaster Tiongkok telah berpindah tangan. Tapi Gustav masih jauh dari selesai. Matanya yang dingin tertuju pada Chen Baoguo yang sedang bernafas dengan terengah-engah. Tubuh Chen Baoguo langsung menegang dan niat membunuh yang tak terlihat sepertinya menguncinya. Rasa ketakutan memenuhi hatinya. Chen Baoguo buru-buru menatap Yuan Jingfu dan mengulurkan tangannya dengan susah payah. "Tuan Yuan, selamatkan aku. Kau sudah berjanji kepadaku kemarin." Yuan Jingfu mengangguk. "Dengan adanya aku di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu." Mendengar ini, Chen Baoguo menghela nafas lega, namun di detik berikutnya dia merasakan bilah angin menembus udara. Pupil matanya melebar. Dia menatap pemuda yang dingin dan sombong yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Senyum dingin tergantung di sudut mulut pemuda itu. Pemuda itu terlihat seperti iblis dan juga seperti dewa kematian. Pada saat terakhir, Chen Baoguo mencoba menutupi lehernya, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Kepalanya langsung menunduk dan berguling ke depan kaki Yuan Jingfu. Ini sangat mengejutkan. Wajah Yuan Jingfu benar-benar memerah. Ini seperti sebuah tamparan telanjang di wajahnya. Dia baru saja berjanji 1 detik yang lalu, dan detik berikutnya seseorang benar-benar sudah membunuh Chen Baoguo secara langsung. Saat ini ada keheningan yang dalam. Panggung seni bela diri itu benar-benar jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang merasa seolah mereka baru saja melihat hantu. Siapa sangka kalau Gustav bukan hanya akan membunuh Chen Baoguo, tetapi juga membunuh Jiang Yuanli dari keluarga Jiang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia membunuh 2 Grandmaster top di kota Agoru. Anak ini benar-benar gila. Tapi, semua itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bahwa Gustav benar-benar membunuh orang di depan Yuan Jingfu dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Bukankah ini setara dengan menampar wajah pihak lain dengan kejam dan memalukan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. 5 tahun lalu, keluarga Ye di kota Agoru dihancurkan. Dan sejak itu, keluarga Ye menjadi bahan tertawaan orang-orang di Agoru. 5 tahun kemudian, anak laki-laki dari keluarga Ye yang hilang sudah kembali dan dia membunuh 2 Grandmaster satu demi satu di panggung seni bela diri. Gustav melakukan upaya besar untuk menyelamatkan situasi kritis. Dan karena Gustav tidak mati hari ini, lalu apa perlunya keberadaan 4 keluarga besar di Agoru? Apa perlunya memiliki keluarga seni bela diri? Selama ada 1 keluarga Ye, itu sudah cukup. Peristiwa hari ini sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah kota Agoru. Peristiwa ini bukan hanya akan mengejutkan kota Agoru,
Bahkan provinsi Jiangnan pun pasti akan cukup ketakutan. Di bawah panggung, Ye Lingtian secara bertahap melonggarkan tinjunya yang terkepal dan matanya sedikit merah. Dia tahu bahwa mungkin mulai hari ini Master Aula akan bangkit. Situasi di provinsi Jiangnan dan bahkan di Tiongkok akan berubah. Zhou Fulu menatap Gustav dengan tatapan mematikan. Dia menoleh ke samping dan berkata kepada Zhou Zhengde, "Ayah, sepertinya penglihatanku masih terlalu sempit. Kalau bukan karena kau menunjukkan kebaikan kepada Tuan Ye tepat waktu, mungkin keluarga Zhou kita tidak akan pernah bisa naik kapal raksasa ini." Mata Zhou Zhengde sedikit menyipit dan tatapannya beralih dari Gustav ke Yuan Jingfu. Lalu dia pun berkata, "Fulu, yang berikut ini adalah kuncinya." Menyinggung Yuan Jingfu sama saja dengan menyinggung Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Nasib Tuan Ye sangat mengkhawatirkan. Meskipun dia bisa membunuh Chen Baoguo dan Jiang Yuanli, tetapi kalau dia menghadapi Yuan Jingfu, sayangnya semuanya akan tergantung pada takdir. Bab 134. Ambil tanggung jawab Anda sendiri. Di atas panggung seni bela diri, suasananya sangat khusyuk. Yuan Jingfu sebagai wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan dulunya berada di posisi 400 teratas daftar Grandmaster Tiongkok. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Banyak orang besar di Provinsi Jiangnan harus dengan hormat memanggilnya Yuan Lao. Tetapi anak di depannya ini bukan hanya memarahinya, tapi juga membunuh orang-orang di depannya. Kemarahan yang tidak terlihat menumpuk di tubuh Yuan Jingfu. Rasanya dia akan meledak. Begitu dia menginjakkan langkahnya, panggung seni bela diri langsung bergetar dan debu yang tak terhitung jumlahnya terangkat. Aura pembunuh yang sangat kuat menyelimuti ke arah Gustav. Yuan Jingfu membuka mulutnya dan berkata, "Nak, aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kau masih tetap membunuh? Apakah kau memperlakukan kata-kataku seolah-olah itu hanya angin lalu saja?" Suara Yuan Jingfu membawa sedikit rasa dingin dan orang-orang di tepi panggung seni bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mata Gustav menatap Yuan Jingfu dan dia tersenyum. "Siapa kau? Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Yuan Jingfu mencibir. "Kau bertanya siapa aku? Aku adalah wasit di panggung seni bela diri kali ini, dan aku juga wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Bukankah itu cukup memenuhi syarat untuk kau mendengarkan kata-kataku?" Gustav melirik Yuan Jingfu dengan santai. "Asosiasi tari? Sepertinya kau memang lebih cocok memakai stocking dan melakukan balet." Beberapa gadis langsung tertawa ketika mendengar ini, tetapi orang-orang di sebelah mereka dengan cepat menutup mulut para gadis itu. Semua penonton hanya bisa terkesiap ketika mereka mendengar ini. Gustav ini terlalu berani untuk mengatakannya. Dia bahkan berani menghina Yuan Jingfu. Bahkan nama Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan pun diplesetkannya. Apakah anak ini sedang mencari kematian? Menyinggung Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan sama artinya dengan menyinggung seluruh Grandmaster Provinsi Jiangnan. Bahkan, bukankah itu hanya akan memaksa Gustav menemui jalan buntu? Kemarahan yang ditekan di hati Yuan Jingfu tidak bisa lagi dikendalikan. Tiba-tiba gelombang Qi yang tak terlihat menyapu panggung seni bela diri dan membuat sosok Gustav terhuyung-huyung. Langkah kaki Yuan Jingfu seperti teratai, dan dalam sekejap dia sudah muncul di depan Gustav. Saat dia hendak bergerak, sesosok bayangan hitam menyapu ke arah panggung seni bela diri. Bayangan itu mendarat dengan mantap di tengah-tengah Gustav dan Yuan Jingfu, lalu berkata, "Grandmaster Yuan, kau adalah Grandmaster bergengsi di Provinsi Jiangnan, dan kau adalah wasit panggung seni bela diri kali ini.
Bagaimana bisa kau bergerak melawan seorang junior? Yang berbicara adalah Wu Xiangming, salah satu wasit kali ini. Di belakangnya bahkan berdiri keluarga seni bela diri Provinsi Jiangnan, yaitu keluarga Wu. Yuan Jingfu mengerutkan keningnya dan dengan nada yang sedikit tidak senang dia berkata, "Master Sekte Wu, tidak bisakah kau melihat kalau anak ini membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu? Dan bukan hanya itu, anak ini juga sangat tidak menghormati wasit, jadi dia harus dibunuh." Wu Xiangming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Grandmaster Yuan, pertama, anak ini membunuh Chen Baoguo di atas panggung seni bela diri. Itu sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang sudah ditandatangani. Meskipun caranya agak berlebihan, tetapi itu juga sejalan dengan aturan panggung seni bela diri. Kedua, Jiang Yuanli diam-diam bergerak dan itu melanggar aturan. Dia memang sudah seharusnya dibunuh. Bahkan kalaupun anak ini tidak membunuhnya, aku Wu Xiangming yang akan bergerak. Ketiga, Grandmaster Yuan, sebagai wasit, kenapa kau diam-diam bertindak di panggung seni bela diri? Seharusnya kaulah yang benar-benar melanggar aturan." Semua orang yang hadir takut pada Yuan Jingfu, tetapi Wu Xiangming tidak takut pada Yuan Jingfu. Wajah Yuan Jingfu menjadi gelap. "Wu Xiangming, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau menginterogasiku? Apakah kau pikir kau bisa mewakili keluarga Wu yang ada di belakangmu?" Wu Xiangming mendengus dingin dan tidak berbicara. Yuan Jingfu melanjutkan, "Aku memperingatkanmu, kalau kau tetap bersikeras melindungi anak ini, maka aku juga harus membicarakan masalah ini dengan Presiden Asosiasi. Sebaiknya kau menjelaskan kalau anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wu-mu. Jadi kau tidak perlu melindunginya. Memangnya kenapa kalau aku ingin membunuhnya?" Ketika Wu Xiangming mendengar kata presiden, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Dia bisa melihat bakat Gustav, jadi dia benar-benar tidak ingin Gustav mati lebih awal. Selain itu, perilaku Yuan Jingfu juga terlalu berlebihan. Setelah merenung selama beberapa detik, Wu Xiangming menggertakkan giginya dan berkata dengan serius, "Siapa bilang anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wu?" Dia berbalik untuk melihat Gustav dan berkata, "Gustav, apakah kau bersedia bergabung dengan keluarga Wu-ku di Provinsi Jiangnan?" Begitu kata-kata ini selesai diucapkan, bukan hanya Yuan Jingfu yang tercengang, tetapi semua penonton juga tercengang. Detik berikutnya, tatapan mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah Gustav. Keluarga Wu adalah keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan yang umurnya 1000 tahun. Latar belakangnya sangat menakutkan. Di zaman dinasti Ming dan Qing, keluarga Wu adalah keluarga pertama di Tiongkok. Meskipun secara bertahap menurun ketika di zaman modern, tapi itu tidak mempengaruhi kehebatannya. Master Wu adalah salah satu Grandmaster top di Tiongkok. Setelah tawaran yang dilemparkan oleh keluarga ini diterima oleh Gustav, Gustav pasti akan melayang ke langit. Di bawah panggung, wajah Chu Suran menjadi pucat, dan dia melihat sosok Gustav dengan tatapan yang sangat menyesal. Seandainya saja dulu dia menerima Gustav, semuanya akan berubah drastis. Keluarga Chu pasti akan memiliki keluarga Wu sebagai pendukung, dan itu pasti akan menjadi langkah menuju puncak. Tapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Chu Suran tidak bisa melakukan apapun selain menampar dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi keluarga Jin dari keluarga seni bela diri Agoru, Jin Lengyan dan ayahnya juga saling melirik dan menghela nafas. Mereka awalnya merencanakan bahwa ketika Gustav mengundurkan diri, mereka akan mengambil inisiatif untuk berteman dengan Gustav. Sekarang Gustav memiliki keluarga Wu di belakangnya. Dia pasti tidak akan menganggap penting keluarga Jin mereka. Jin Lengyan bahkan berpikir seandainya di pelelangan dulu, ketika Gustav membawa pil ke suite, alangkah baiknya kalau pada saat itu dia mengambil inisiatif dan sesuatu terjadi pada dirinya dan Gustav. Dengan sensualitas dan kecantikannya, kalau dia yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk menaklukkan seorang pria, maka pria manapun pasti akan sulit untuk menolaknya. Tapi sekarang sudah terlambat.
Saat ini di panggung seni bela diri, Yuan Jingfu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Wu Xiangming, kau benar-benar akan memasukkan sampah ini ke dalam keluarga Wumu? Apa sebenarnya yang dilihat oleh keluarga Wumu di dalam dirinya? Wu Xiangming hanya mengabaikannya. Dia menatap Gustav dengan tatapan membara dan berkata, "Apalagi yang kau pikirkan? Selama kau setuju, aku akan segera membawamu pergi dan tidak akan ada yang berani menyentuhmu." Nada suaranya penuh dengan keyakinan. Menurut pendapat Wu Xiangming, tidak ada orang bodoh yang akan menolak kesempatan besar seperti ini. Namun, di detik berikutnya Gustav berbicara, "Maaf, tapi aku tidak memerlukanmu." Wu Xiangming tertegun. Dia berpikir kalau dia salah dengar, jadi dia bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan?" Jadi Gustav mengulangi kembali perkataannya, "Aku tidak memerlukanmu. Aku tidak perlu melakukannya." Gustav tidak akan menerima undangan kekuatan apapun. Yang harus dia lakukan hari ini adalah membunuh Yuan Jingfu. Orang ini telah menjadi ancaman baginya. Jadi orang ini tidak boleh dibiarkan meninggalkan panggung seni bela diri hidup-hidup. Selama 1 detik, ada keheningan di bawah panggung seni bela diri. Dan detik berikutnya, kerumunan orang itu meledak dengan keriuhan. Apakah Gustav Ye ini adalah orang bodoh? Dia benar-benar menolak keluarga Wu? Berapa banyak seniman bela diri yang memiliki impian seperti itu seumur hidup mereka? Tapi dia langsung menolaknya tanpa ragu-ragu. Apakah dia tidak tahu bahwa kalau dia menolak keluarga Wu, maka dia akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengalami promosi? Hei, tanpa adanya keluarga Wu, Yuan Jingfu pasti tidak akan ragu untuk mempersulitnya. Orang bodoh itu memasukkan sendiri dirinya ke dalam jurang kematian. Orang gila, dia benar-benar orang gila. Menurut semua orang yang hadir, riwayat Gustav sudah tamat. Benar-benar sudah tamat. Ini sama saja dengan mengubur kuburannya dengan tangannya sendiri. Ekspresi Wu Xiangming sangat malu. Dia mengesampingkan harga dirinya dan bertanya pada Gustav. Itu tidak lebih karena dia melihat bakat Gustav, tetapi Gustav tidak menghargainya dan bahkan masih bersikap sombong. Jika demikian, apapun yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak bisa disalahkan. Di jalur seni bela diri, keberadaan yang merasa benar sendiri semacam ini harus dihilangkan. Wu Xiangming melambaikan lengan bajunya dan berjalan langsung menuju panggung seni bela diri. Suara dinginnya terdengar. "Karena kau yang harus disalahkan, maka kau harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri." Jelas kata-katanya itu ditujukan kepada Gustav. Bab 135, Keluar. Gustav benar-benar mengabaikan tatapan di sekitarnya. Dia malah menatap tubuh Yuan Jingfu, lalu mengelurkan tangannya dan menunjuk ke arah Yuan Jingfu sambil berkata, "Di panggung seni bela diri, dalam pertempuran hidup dan mati ini, apakah kau Yuan Jingfu berani menerima tantangan seorang Gustav Ye?" Wu Xiangming baru saja mengambil beberapa langkah. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Matanya yang ketakutan menatap Gustav. Dia merasa bingung. Apa yang dilakukan orang ini? Yuan Jingfu tidak mendatanginya, tetapi dia benar-benar berinisiatif untuk menemukan kematian sendiri dengan menantang Yuan Jingfu. Dasar bodoh. Ketika Yuan Jingfu menjadi Grandmaster, kau bahkan belum lahir, dan ini adalah pertempuran hidup dan mati. Benar-benar bermulut besar. Semua orang yang hadir tercengang. Ye Lingtian, Zhou Zhengde, Jin Lengyan, dan bahkan Ying Qing. Mata mereka seolah akan keluar. Mereka terhenyak saat mendengar kata-kata Gustav. Gustav ini terlalu gila. Begitu gilanya sampai-sampai dia langsung menabrakkan dirinya ke moncong pistol secara langsung. Berapa tingkat kultivasi Yuan Jingfu dan berapa tingkat kultivasi Gustav? Anak ini benar-benar mencari kematian. Ying Qing yang hadir di antara hadirin bahkan angkat bicara. "Tuan Ye, jangan impulsif.
Jauh lebih penting untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Tapi Gustav tidak memperhatikannya. Dia menatap Yuan Jingfu dengan tatapan mata yang dingin dan berkata, "Yuan Jingfu, apakah kau berani bertarung?" Pada saat ini Yuan Jingfu tersenyum. Dia telah melihat banyak orang sombong yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi dia belum pernah melihat keberadaan seperti Gustav ini. Yuan Jingfu berkata dengan keras, Gustav, apakah kau yakin ingin menantangku? Kupikir kau pasti ingin mati dengan kematian yang mulia." Itu benar, mati di tangan seorang Yuan Jingfu juga merupakan kehormatan terbesar dalam hidupmu. Baiklah, aku Yuan Jingfu bersedia bertarung. 3 gerakan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Detik berikutnya, kekuatan seorang Grandmaster terkondensasi dan aura yang kuat membuat semua orang yang ada di panggung seni bela diri menjadi pucat. Gustav yang berada di atas panggung langsung merasakan tekanan yang kuat bergegas ke arahnya seperti badai yang mengamuk, dan bahkan jejak aura kematian menyelimuti dirinya di platform seni bela diri. Meskipun dia berada di lapisan ke-8 alam Yuan yang tercerahkan, namun pihak lain adalah seniman bela diri di alam pneumatik. Gustav hanya ingin merasakan kekuatan dari apa yang disebut sebagai seniman bela diri tingkat atas. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh orang yang pernah berada di posisi 400 Grandmaster Tiongkok teratas itu. Yuan Jingfu berkata, "Sampah kecil, aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan." Kemudian Gustav melihat Yuan Jingfu bergerak. Dia berubah menjadi bayangan, lalu bergegas menuju Gustav seperti harimau yang ganas. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar yang terbuka lebar. Aliran udara yang sangat kuat mengembun di jari-jarinya, seolah merobek udara. Lalu kemudian ada ledakan yang kuat di udara. Samar-samar beberapa orang di antara penonton bahkan melihat percikan api. Mata Gustav membeku. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tekanan Yuan Jingfu juga jatuh dari langit. Kalau sampai dia tertangkap oleh cakar lawan, seluruh tubuhnya pasti akan terkoyak dengan keras. Tanpa ragu-ragu lagi, Gustav mengeluarkan ki sejati, dantiannya, dan mendengus dingin. Telapak api darah. Amukan darah langsung menyatu di sekelilingnya. Darah dan ki sejati berkumpul di telapak tangan kanannya dan tiba-tiba meledak. Ketika kedua kekuatan itu saling bertumpukan, cahaya merah dan putih menyala dan angin telapak tangan menebas, lalu bertabrakan dengan Yuan Jingfu. Sebuah ledakan keras meledak di panggung seni bela diri. Gelombang ki yang kuat melonjak ke segala arah, dan para seniman bela diri yang berada di barisan depan buru-buru mundur. Kursi-kursi langsung hancur di tempat. Mengerikan, di atas panggung, Gustav hanya merasakan ki dan darahnya melonjak, organ dalam tubuhnya terguncang, dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Yuan Jingfu juga mundur selangkah. Ada kilatan ketidakpercayaan melintas di matanya. Serangannya tadi bukan hanya gagal membunuh Gustav dengan satu pukulan, tetapi sebaliknya Gustav malah bisa menghentikan serangannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia bahkan mendengar semua penonton yang ada di bawah panggung seni bela diri membicarakannya. Wajah tuanya memerah saat dia dengan marah menghardik. Kalau begitu, bersiaplah untuk jurus keduaku. Kali ini dia tidak berani menganggap enteng Gustav dan langsung menggunakan semua kekuatannya. Kaki Yuan Jingfu melangkah, lalu tubuhnya langsung melompat dan telapak tangannya menampar seolah-olah ada bayangan yang meledak ke arah Gustav. Di bawah bayang-bayang itu, aura Yuan Jingfu telah naik ke titik ekstrim. Pada saat jatuh, aura itu bahkan menembus telapak tangan kosong dan menampar leher Gustav dengan keras. Ini bukan lagi 2 telapak tangan, tapi 4. Dan kekuatan yang terkandung di setiap telapak tangan sudah cukup untuk menampar Gustav yang ada di depannya ini menjadi saus bola daging. Di atas panggung seni bela diri, terdengar ledakan yang keras. Angin terus berputar-putar, dan pada saat ini, kekuatan Yuan Jingfu sudah melonjak sedemikian rupa. Ekspresi wajah Wu Xiangming di kejauhan
langsung berubah saat dia berseru, "Yuan Jingfu sama sekali tidak keluar dari posisi 400 daftar Grandmaster Tiongkok. Dan saat ini kekuatannya setidaknya akan naik 50 peringkat lagi. Anak itu pasti akan mati." Secara alami Gustav juga merasakan krisis. Jurus keputusan 9 surga Xuanyang miliknya sedang berjalan dan raungan naga samar-samar keluar dari tubuhnya. Tepat ketika dia akan meledakkan tinjunya, tiba-tiba sebuah suara datang dari tubuhnya. Wajahnya berubah, tetapi dia tidak menarik sedikit pun kekuatannya. Sebaliknya, dia hanya melemparkan pukulan sederhana. Dalam sekejap mata, kedua energi itu berbenturan. Gustav hanya merasakan ada gelombang kekuatan yang datang dari pegunungan dan lautan. Dia terluka parah oleh tikaman dari belakang yang dilakukan oleh Jiang Yuanli tadi. Tikaman ini langsung membuat dadanya terasa sesak. Tenggorokannya menjadi manis dan kemudian seteguk darah keluar dari sudut mulutnya. Tentu saja, Gustav tidak bergerak sama sekali. Kakinya seperti batang baja yang dimasukkan ke dalam panggung seni bela diri, dan pada saat terakhir dia secara aneh mengulurkan tangannya dan menangkap darahnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Gustav mencubit batu hitam yang ada di telapak tangannya. Batu itu berkedip sedikit, dan di detik berikutnya darah di tangannya menghilang. Semuanya diserap oleh batu hitam itu. Melihat adegan ini, Yuan Jingfu tertawa. "Nak, dengan apa kau akan melawanku? Kau benar-benar berusaha melawanku dengan keras. Aku tidak tahu bagaimana kau berkultivasi sampai saat ini. Kalau aku menjadi kau, aku akan memilih untuk mundur daripada dihancurkan dengan kejam oleh kekuatanku. Saat jurus ketigaku keluar, kau bisa pergi ke neraka untuk bertemu dengan kedua orang tuamu yang sudah meninggal lebih awal." Mendengar kata-kata seperti ini, mata Gustav langsung menjadi sangat dingin dan dia berkata, "Kau ingin menghancurkanku? Aku akan menunjukkan kepadamu apa arti menghancurkan yang sebenarnya." Untuk pukulan pertama tadi, Gustav hanya ingin merasakan kekuatan Yuan Jingfu. Pada pukulan kedua, dia benar-benar bisa melakukannya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Yuan Jingfu, tapi dia juga tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hal utama adalah bahwa sebuah suara datang dari pikirannya dan itu benar-benar membuatnya menarik sedikit kekuatannya. Suara itu datang dari antara 100 batu nisan. Tidak hanya itu, tetapi suara itu membuatnya menembakkan darah yang dia muntahkan ke atas batu. Pada saat ini, Gustav merasa seolah-olah seluruh dunia telah berdiam diri. Batu hitam di telapak tangannya mencurahkan 1000 sinar cahaya. Adegan berubah dan panggung seni bela diri menghilang. Sebagai gantinya saat ini ada makam reinkarnasi dan di depannya ada sebuah batu nisan hitam. Dari antara 100 batu nisan, hanya satu batu nisan di depannya yang berubah dan itu adalah sekte tinju jahat Luo Yuntian. Ada cahaya yang mengalir di atas batu nisan dan cahaya itu terus berputar, seolah-olah itu adalah aksara kuno. Tiba-tiba Gustav menemukan bahwa batu nisannya retak seperti jaring laba-laba. Seluruh makam reinkarnasi bergetar. Angin bertiup melalui kuburan dan mengeluarkan suara siulan rendah. Suaranya sangat menusuk telinga, seolah-olah ada tangisan arwah yang tak ada habisnya. Aura kuno yang sunyi menyelimuti Gustav. Dan meskipun tidak ada gambar di depannya, tetapi dia bisa merasakan betapa mengerikannya pertempuran yang meletus di tempat itu pada saat ini. Tanah pun retak dan longsor, lalu pada saat ini seluruh kuburan tampak bergetar. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.